Bapak, sampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Biarlah malam ini Tuhan, kami bukan hanya menyanyikan tentang pesta raja-raja. Kami tidak hanya mau menyanyikan Tuhan, bahwa apa yang Kau janjikan menjadi kenyataan. Tapi hari ini kami mau menyatakan bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Masukkan kami semua dalam pesta-Mu Tuhan. Dan saat pesta raja-raja dimulai pada hari ini, kami mau menikmati akan pesta raja-raja. Bangsa-bangsa mendengar akan kabar kesukaan. Apapun yang terjadi, kami akan mengalami lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama, amin. Selamat sore saudara. Hari ini adalah benar-benar saya ingin mempraktekkan dan memberitahukan kepada saudara apa yang dinyanyikan itu saat-saat ini sedang terjadi. Amin. Sedang terjadi. Amin. Saya minta saudara meresponi hal ini supaya kalau saudara itu menyanyikan sesuatu, saudara itu percaya, oh masa ini apapun yang terjadi, apapun yang kita dengar saat-saat ini, perang antara Iran dan Israel lagi rame-ramenya sekarang, bagaimana dikatakan Amerika lagi mulai nyerang dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, itu semuanya memang harus terjadi ya. Tetapi saudara jangan terbawa hanyut dengan apa yang kita dengar. Amin. Ya, sekali lagi saya ajak kalian harus tough dalam menghadapi akan segala sesuatu. Karena ini masanya kita adalah orang-orang yang dibedakan. Amin. Ya, kita adalah orang yang akan di atas rata-rata. Kita akan masuk di dalam pesta raja-raja. Percaya enggak sih? Hah? Ayo, siapa yang percaya coba angkat tangan pengen tahu. Ya. Siapa yang mau hidup enak? Ya, kalau mau hidup enak, saya mau sampaikan harus menangkap ya, menangkap apa yang Tuhan katakan hari ini. Dan pujian itu harus dipercaya. Tuhan, aku percaya buat apa yang sudah saya nyanyikan tadi ya. Coba saya minta lagu tadi yang tentang pesta raja-raja ditayangkan aja ya. Ini dikatakan, inilah masa apa? Percaya nggak bakal terjadi kan? Nah, itu dulu ya. Kalau kamu nyanyi sekedar bunyi ya, dengan segala suatu iringan yang luar biasa, nggak nyampe iman kamu, ngerti? Ya. Ini adalah masa apa? Percaya nggak? Ini dulu harus ada dalam diri saudara. Lalu dikatakan inilah masa apa? Nah, kalau namanya kejayaan itu adalah sesuatu hal di mana jaya ya. Jaya itu luar biasa banget ya. Percaya nggak dulu? Nah, ini loh yang harus ada dalam hidup saudara. Jangan ya itu hanya untuk orang-orang tertentu. Tidak, untuk semua anak-anak Tuhan ya. Dikatakan lagi, semua mimpi telah menjadi ya, itu akan terjadi. Dimulai dengan kesaksian yang saya akan sampaikan pada hari ini ya. Terus dikatakan di dalam percepatan, tapi juga di dalam anugerahnya. Jadi kita bisa itu karena anugerah Tuhan. Kita bisa masuk dalam percepatan, itu semua anugerah Tuhan ya. Anugerah itu adalah sesuatu hal yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Itu anugerah ya. Yang sebenarnya kita nggak bisa, sebenarnya kita nggak mampu, Tuhan yang mampukan. Itu anugerah namanya ya. Terus di situ dikatakan
Masa perkenanan, setiap janji menjadi. Nah, dan saya ingin sampaikan hari ini, inilah masa pesta raja-raja yang sebetulnya Tuhan akan sediakan buat saudara dan saya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? God track. Coba tayangkan. God track. Jalan dalam jalurnya Tuhan. Ngerti? Ya. Kalau saudara mau mendapatkan apa yang dinyanyikan tadi, ya, tentang keajaiban, tentang kejayaan, ya, tentang semua mimpi menjadi nyata, semua yang Tuhan janjikan itu firman jadi daging, itu ada yang harus dibayar, jalan yang harus ditentukan. Contoh ya, ini ada rel kereta api, jadi saya kasih contoh begini. Saudara rencana mau ke Jakarta, nggak usah jauh-jauh lah ke Jakarta. Lalu saudara apa dulu? Kalau mau ke Jakarta mau naik kereta api, saudara jangan ke terminal bis. Jalurnya salah kan? Kalau kamu mau naik kereta api harus pergi kemana? Stasiun. Kok pinter loh ya. Tapi kalau ikut dalam jalan Tuhan tuh seringkali nggak mau pinter seperti itu ya. Hari ini benar-benar saya mau sampaikan, menyampaikan sesuatu mengenai bagi hidup saya. Ya. Saya tidak khotbah biasa seperti biasa, mau bagi hidup. Ya. Kalau mau mengalami keajaiban Tuhan, kalau mau mengalami sesuatu hal yang dinamakan firman jadi daging, kalau mengalami segala sesuatu itu saya mau bagi hidup. Ya. Kalau kamu bisa tangkap, kamu melakukan ini semuanya, apa yang saya alami kalian akan alami. Ya. Jadi kalau kamu ini mau ke Jakarta, ngomong aku mau ke Jakarta, aku mau naik kereta api. Sekali lagi jangan ke stasiun bus, harus ke stasiun kereta api. Apa yang pertama kali kamu lakukan? Beli? Iya, gak ada tiket gak boleh masuk. Apalagi zaman sekarang. Kalau zaman dulu gak ada tiket gak apa-apa, nanti bayar sama kondektornya di atas. Dulu bisa, zaman sekarang jangan harap saudara ya. Ada peraturan, tidak boleh ngerokok. Kalau kamu ngerokok kamu aku diturunkan pada stasiun yang terdekat. Betul nggak? Sekarang peraturannya begitu amat sangat disiplin. Itu mengucap syukur sama Tuhan ya. Nah, yang pertama kali kita harus beli tiket, betul? Nah, sesudah beli tiket di situ Cirebon, Jakarta, betul kan? Udah bener nih. Lalu di situ ada nggak tulisannya kereta api apa? Betul? Naik kereta apinya jangan salah, harus tepat. Kereta apinya apa, di jalur berapa, betul nggak? Kalau di jalur 2 kamu jangan nunggu di jalur 3. Kalau ada di jalur 3 jangan ngambil di jalur 5. Harus lihat tracknya, ya, jalurnya. Nah hari ini kalau kamu mau mengalami ini semuanya, God track. Ya. Ikuti jalurnya Tuhan, jangan jalur sendiri. Nah untuk hal ini memang tidak mudah. Karena apa? Yesaya 55 ayat 8 ya. Ini dulu kita sebagai anak Tuhan ngerti kan, ayat ini ngerti, bahkan kemungkinan besar sudah sudah ngelotok di kepala kita ya. Dan sering kali dikotbahkan ya. Dan ngerti, kamu ngerti nggak bahwa rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu, ngerti, tapi sampai batas pengertian kita, tidak sampai di hati. Itu sebabnya yuk kita baca sekali lagi dengan pengertian ya. Tak ajak semua baca supaya tidak hanya mendengar dari perkataan hamba Tuhan yang ada di panggung ya. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu,
dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, saya terangkan. Kalau dikatakan jalan Tuhan dan rancangan Tuhan, itu seperti jauhnya seperti bumi dan langit. Jauh enggak? Bisa jangkau enggak? Enggak bisa jangkau. Ya. Itu loh. Ya. Dikatakan aduh Tuhan, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Ya. Seperti langit dan bumi jauhnya. Nah, ini saya alami saudara. Nah, untuk itu ya, untuk itu kita tidak mudah untuk bisa memahami. Jauh, bagaimana cara kita bisa memahami? Bagaimana kita bisa menjadikan semua firman menjadi daging dan kita nikmati. Sedangkan pikirannya nggak sama dengan pikiran kita. Nah, untuk itu saya mulai menjalani pada saat saya mendapatkan firman ini untuk di tempat ini. Saya mulai mikirkan, Tuhan, Engkau sebenarnya pengen apa sih untuk hidup kita ini bagaimana dan keadaan apa? Pengen Engkau apa dalam kehidupan kita? Nah, dalam pergumulan itu mulai Tuhan itu menata ya. Nih, segala sesuatu hidup kita kan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Betul nggak? Jadi yang menentukan siapa? Tuhan. Tuhan itu yang menentukan. Nah, lalu saya mulai memikirkan apa yang sedang direncanakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mengingatkan saya buat saudara yang mengikuti setiap kali kegiatan daripada JKI Anugerah ini, saudara akan mengerti. Masih ingat enggak waktu saya khotbah tentang sangkakala ketujuh? Masih ingat enggak? Tapi ada yang lupa. Kalau ditanya apa sih firmannya? Ingatlah sangkakala ketujuh sudah ditiup. Gitu. Terus ya itulah. Nah, saya diingatkan Tuhan untuk mengenai khotbah peristiwa peniupan sangkakala ketujuh. Nah, lalu Tuhan ingatkan dalam Wahyu 10 ayat 9 dan 10 firman Tuhan mengatakan begini. Lalu aku pergi kepada malaikat itu, ini penglihatan daripada Yohanes, dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Terus, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Ini kesaksian daripada Yohanes ya, dan saya ingin sampaikan supaya saudara mengingat khotbah itu. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Dikatakan pada saat kita menerima, manis rasanya, aduh terima kasih Tuhan, aku dapat sesuatu firman dan janjimu. Ya. Tetapi setelah di dalam perut itu terasa pahit. Lalu dapat firmannya, bernubuat lagi, artinya Tuhan suruh kita itu pergi ke bangsa-bangsa, kepada kaum yaitu negara Indonesia, dan bahasa Indonesia terdiri dari berbanyak-banyak bahasa, dan raja itu adalah orang-orang yang punya kedudukan tinggi. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, sudah ya, setelah itu lalu apa yang terjadi di dalam kehidupan saya untuk hal ini? Saudara, saya belajar
Kalau mendapatkan sesuatu tidak hanya masuk telinga sini keluar telinga sini. Saya gumulkan, Tuhan, kita harus bernubuat lagi. Berarti menyampaikan firman kepada banyak bangsa. Nah, saya mulai berdoa, Tuhan, negara mana yang harus kita datangi? Nah, itu saya bergumul terus, bergumul dan bergumul. Sampai suatu saat, ya, ini saya sampaikan caranya dalam tracknya Tuhan, jalan dalam tracknya Tuhan. Sampai suatu saat Tuhan itu bicara dengan saya tentang kamu harus pergi ke Uganda. Nah, waktu saya mendengar itu benar gini. Tuhan, aku percaya, aku mengucap syukur bahwa Engkau akan membawa kami ke bangsa-bangsa. Tapi pada saat dengar Uganda, perutnya pahit. Saudara. Jadi apa yang disampaikan dalam wahyu itu saya alami. Perutnya pahit. Oh, kok Uganda ya? Sebab apa? Saya punya pengalaman pahit di daerah Afrika, saudara. Suatu saat kita dari Batra, kita dapat tugas untuk ke Afrika. Dan pada saat itu diundi. Ini memang caranya sampai saat ini juga Mahanaim kalau mau ke bangsa-bangsa mereka diundi suruh ngambilin gitu. Nah itu juga pada saat itu diundi. Saya ngundi dapetnya Ethiopia. Wow, saya bilang itu yang kita dengarkan kalau Ethiopia itu tempatnya miskin, tempatnya orangnya sampai nggak bisa makan ini itu. Itu kan kita banyak dengar begitu, ya kan? Jadi pahit dalam perut. Tapi saya tahu ini yang harus dilakukan. Akhirnya kita ke Ethiopia dan memang betul saudara. Betul-betul saya sampai dalam hati tidak 2 kali ke Afrika. Gitu. Gak mau. Itu ya banyak hal yang kita alami ya. Sampai bagaimanapun juga banyak hal lah. Saya gak mau cerita perkara itu. Pokoknya pengalaman firman disampaikan, apa yang Tuhan mau itu kita bisa memberkati Ethiopia. Dan sekarang Ethiopia menjadi negara yang luar biasa ya. Majunya luar biasa sekarang ini. Tapi dagingnya gak kuat, dagingnya sakit. Sampai saya bilang enggak 2 kali. Lalu dapat Uganda saudara. Uganda ini juga di Afrika. Jadi saat saya terima itu, ya saya enggak berani sama Tuhan. Saya bilang, Uganda ya Tuhan. Ya sudah, saya telan. Saya share sama yang lain, semuanya tidak ada respon. Satu pun tidak ada yang saya dukung Ibu Nani. Gak ada. Termasuk anak mantu saya dan cucu saya. Gak ada yang dukung. Gak ada yang semangat. Gak ada. Terus saya gumulkan. Pahit di dalam perut ini pahit. Saudara, ini sama dengan kalau suatu saat dalam usahamu, dalam pergumulan, dalam engkau menentukan A atau B yang harus dicari. Dan saat engkau mendapatkan sesuatu firman yang gak pas di hatimu, itu pahit. Ya. Saya mau sampaikan, ini bukan masalah tentang pelayanan, tapi juga masalah keluargamu, masalah pergumulanmu semuanya. Ya. Ini salah satu contoh, tapi aplikasikan dalam hidupmu. Misalnya contoh, salah satu contoh ya. Suatu saat sekian tahun yang lalu lah ya, ada seorang anak yang anaknya itu menurut saya wah nggak pantas ini anak jadi dokter, nggak pantas gitu ya. Tapi saya juga nggak berani. Dia juga nggak mau jadi dokter. Aku nggak bisa, sekolahku juga pas-pasan. Masa sih aku suruh sekolah dokter, tidak mungkin. Tapi pada suatu saat ini anak doa sama Ibu Tin.
dapat firman, kamu harus masuk dokter gigi. Dianya jedak, saudara. Dokter gigi, bagaimana? Gak bisa sama sekali. Ya. Tapi ini anak mau menerima firman itu, ya. Terus dalam perutnya pahit. Tapi saudara tahu, dia lulus dokter gigi, ya. Dia bisa praktek, ya. Hidupnya diberkati Tuhan sampai sekarang. Malah sudah punya anak, anaknya masuk ke terbang. Tuh, saudara, saya tuh kalau merasakan ini, itulah yang dinamakan firman gak pas di hati kita. Karena apa? Jalanku bukan jalanmu, kehendakku bukan kehendakmu, setinggi langit daripada bumi. Rasanya nggak pas. Tapi kalau kita tahu persis, ya itulah namanya pahit. Langsung saya bilang, Tuhan apapun sudah diterima. Nah, saudara, jadi apa yang harus kita lakukan yaitu belajar menyatukan persepsi kita dengan persepsinya Tuhan. Ya. Jadi awal pertama kali apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah jalan pikiran kita harus dipaskan dengan jalan pikiran surga. Itu dulu. Ya, seperti anak yang saya sampaikan tadi, begitu dia nggak pas, dia persepsinya, aduh nanti saya begini, nanti saya sekolah gimana, nanti apa mama orang tua saya bisa membelikan unit dan sebagainya, apa aku bisa lulus apa enggak. Yang tahu Tuhan bukan kita. Jadi kalau sudah mendapatkan sesuatu, terima sekalipun pahit, tapi kita terima, kita lakukan. Nah, itu namanya jalan dalam tracknya Tuhan. Nah, sudah ya. Apa yang Tuhan mau yaitu menyatukan persepsi kita dengan persepsinya Tuhan. Lepaskan semuanya. Caranya bagaimana? Caranya kita akan baca sama-sama di 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Dikatakan gini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, caranya begitu. Ya. Rasul Paulus begitu dia terima semua mandat dari Tuhan, apa yang dilakukan? Menaklukkan pikirannya. Dia dulunya seorang Farisi, dia seorang ahli Taurat, dia seorang yang luar biasa. Ya. Tapi dia sejak terima Yesus, mempunyai pengalaman dengan Yesus, apa yang dia katakan? Apa yang ku anggap luar biasa dulunya, aku anggap sampah untuk mendapatkan Kristus. Ini yang dinamakan menawan pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Ya. Itu tidak mudah. Artinya apa? Menawan segala pikiran. Artinya menawan, ya. Ini tak ceritakan menawan. Menawan itu adalah sesuatu hal yang bebas, dulunya bebas menjadi tawanan, menjadi tahanan. Nah, itu kan gak enak. Nah, artinya menawan adalah menaklukkan semua apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi cita-cita kita, apanya jadi angan-angan kita. Dilepaskan semuanya untuk ditaklukkan kepada pikiran Kristus. Kalau saudara dan saya mau mendapatkan kemujizatan tadi, keajaiban tadi, ini yang harus dilakukan. Ya. Yang pertama, saudara, untuk menaklukkan itu kan tidak mudah. Ini mengenai persoalan ke Uganda. Tuhan tahu kita semuanya. Saat pertama kali, ayo pada daftar dan sebagainya. Ya. Saudara, untuk melakukan akan hal itu
Kita itu melepaskan daging itu tidak mudah. Melepaskan keinginan kita itu tidak semudah kata-kata. Menawan pikiran itu tidak semudah kata-kata. Ya. Untuk tunduk kepada pimpinan itu pun tidak mudah. Ya. Harus menawan segala pikiran. Menaklukkan kepada Kristus. Harus itu. Nah, Tuhan tahu kitanya suka gak mampu. Lalu apa yang Tuhan kasih tahu? Tuhan itu selalu membuat jalan. Tuhan itu selalu memberikan cara-cara kalau kita itu tidak bisa. Ya. Dengan cara dikatakan harus puasa 21 hari. Semua yang ikut, semua yang ingin mendukung, ayo puasa 21 hari. Caranya puasa apa? Puasanya adalah melepaskan diri dari kesukaan. Saya broadcast, ayo apa yang menjadi kesukaan? Macam-macam kan, kopi, ada yang kesukaannya macam-macam lah. Ada yang tidak akan nonton drakor, dracin, apa-apa. Pokoknya itu yang menjadi kelemahan. Ya. Kalau kamu kelemahan apa? Makan Indomie katanya, ya wis kamunya gak boleh makan Indomie selama 21 hari. Saya bilang, apa yang menjadi kelemahan itu Tuhan suruh lepaskan. Ini sama dengan menawan pikiran. Ya. Begitu kepengen, enggak lah. Begitu mau melakukan suatu, enggak lah. Nah, itu namanya menawan pikiran dan keinginan. Nah, sampai Tuhan itu memberikan kepada kita supaya kita doa puasa. Nah, terus jalankan ini. Nah, pernah kita itu mendapatkan firman tentang 1 Korintus 2 ayat 9. Betul? Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini seringkali dipakai buat penghiburan. Pasti karena pikiran kita yang bagus, yang indah, yang ini. Pokoknya nanti Tuhan akan tiba-tiba aku dapat lotre, tiba-tiba aku dapat pekerjaan baru, tiba-tiba aku dapat. Yang dipikirkan begitu saudara. Tetapi yang saya alami tepat seperti 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Saya belum pernah ke Uganda. Belum pernah tak lihat mata saya. Tidak pernah didengar oleh telinga. Tidak pernah sayanya itu pengen ke sana. Ya. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Gak pernah kepikir dalam diri saya. Tapi Tuhan sediakan. Jadi semua firman yang kita pernah dengar beberapa waktu itu semua tergenapkan. Amin. Tergenapkan kan. Memang kalian bisa ada yang dapat sesuatu hal yang luar biasa lah. Saya percaya ada yang mendapatkan pekerjaan baru, ada yang mendapatkan suatu proyek baru, banyak yang kesaksian. Wah Bu Nani, saya sesudah mendapatkan 1 Korintus 2 ayat 9, ternyata ada orang yang memberikan saya begini. Pekerjaan saya mulai terbuka dan saya mendapatkan pekerjaan yang baru. Banyak saudara. Tapi kan tidak semuanya positif. Kalau saya mengalami ini rada bukan negatif sih, positif. Cuman gak enak gitu ya. Tapi saya percaya semua ada dalam rencana Tuhan. Terus ya, saya akan bicara ini supaya saudara ngerti ini loh jalan dalam tracknya Tuhan. Ya. Sudah kita doa puasa, ya. Lalu kita sudah menaklukkan pikiran kita kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Belajar melompati tembok. Kita udah tahu. Kita tahu persis jalan kita. Kita sudah ada di dalam track Tuhan. Ya. Kita tahu persis, kita sudah menawan segala sesuatu pikiran kita. Ternyata di depan kita ada tembok. Ya.
Gimana? Mau balik? Mau lompat? Ngelompat kelihatannya. Bisa nggak aku ngelompat? Kekuatanku dari mana? Ini kalau berjalan dalam tracknya Tuhan. Ya. Merambat tapi pasti. Yang penting pelan-pelan dengan iman kita. Jalan pelan-pelan. Ternyata nyampe. Ya. Kita baca dalam pengalaman daripada Yusuf. Kejadian 49 ayat yang ke-22. Dikatakan begini. Kejadian 49 ayat 22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan muda pada mata air. Ini adalah nubuatan papahnya terhadap dia. Dahan-dahannya naik apa? Mengatasi tembok. Jadi Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Yusuf mengalami, dia seolah-olah tidak mungkin sudah masuk di dalam sumur, habis masa depannya. Naik dari sumur keluar tidak mungkin, mati, masa depannya habis. Maka semua saudaranya mengatakan Yusuf sudah mati. Kenapa? Karena sudah gak ada harapan. Siapa yang membawa dia naik? Hanya Tuhan. Kok Tuhan bisa membuat skenario sampai akhirnya saudaranya mengatakan sudahlah jangan dibunuhlah adik kita, jual saja. Dengan dia dijual, dia merambat. Ya. Akhirnya dia menjadi penguasa. Betul nggak? Dikatakan pohon ini bisa merambat mengatasi tembok. Mazmur 18 ayat 29. Daud mengatakan begini. Karena dengan Engkau ya Tuhan, aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku, aku berani melompati tembok. Daud katakan begitu. Gak mungkin Tuhan, tapi aku percaya. Bersamamu aku bisa. Itu pun saat ini kita alami. Ya. Pada saat itu saya mulai melakukan, kita mau ke Uganda. Ya. Kerinduan saya Tuhan, kalau ke Uganda saya sih bisa cuma sendiri sama sekeluarga, bisa bukan gak bisa. Tapi ternyata pada saat saya bicara dengan Pastor James selalu mengatakan begini, aku rindu semuanya banyak yang bisa ikut. Aku rindu kalian itu bisa mengimpartasikan sesuatu apa yang kamu alami di sini untuk negara saya, untuk jemaat saya. Saya tangkap, saya sampaikan sama Tuhan. Tuhan ini kalau ngajak orang ini kira-kira biayanya berapa? Ya. Saya sudah, Sofi tak suruh coba kamu tanya sih beberapa travel yang mana sing paling murah gitu. Nah sudah selesai. Paling murah 4.900. Kalau engkau bisa mencapai 45 orang, bisa menjadi 4.800. Tak hitung-hitung, lah wong satu kok sampai 80 juta ya. Wis gak kejangkau. Ya. Aduh. Hari 80 juta kali orangnya, anak saya sama putu sama ini 5. Wis pira ya. Kan mumet, sedangkan kepengennya membawa beberapa anak-anak di sini, tambah mumet saudara. Itulah namanya tembok. Ini bukan masalah pergumulan saya, tapi pergumulan saudara dalam menghadapi kehidupan itu. Nah,
pergumulan saya itu mumet, saudara. Nah, terus saya, aduh Tuhan, gimana ini? Gimana ini? Di depan saya ada tembok. Tapi dapat firman-Nya, kamu pasti bersama dengan Allah. Aku berani, bukan bisa loh, berani melompati tembok. Beda sama bisa loh. Nggak bisa, tapi berani. Beda kan? Beda antara berani dan bisa. Kalau bisa itu sudah punya ancang-ancang. Aku bisa. Tapi kalau berani itu cuma keberanian tok. Wanilah aku nih. Menang kalah belum tahu. Ya. Itu yang saya alami, saudara. Benar-benar saya mengalami perkara seperti ini. Sampai saya akhirnya setiap kali doa di taman saya bilang, Tuhan, tolong si dolarnya turun gitu ya. Namanya juga pikiran kalau dolarnya turun siapa tahu menjadi 5.000 gitu. Kan enteng gitu ya. Itu berhari-hari saya berdoa untuk dolar turun. Tuhan jawabnya gini, nak, kamu mau dolar turun tapi kamu gak bisa bayar. Atau kamu mau dolar terserah bagaimana, yang penting kamu bisa bayar. Kamu milih mana? Nah, ya aku bilang, ya milih dolar apa jare lah, yang penting bisa bayar. Betul gak? Saya ngomong, Tuhan, saya mau milih terserah engkau, yang penting bisa bayar. Ya sudah, Tuhan cuma ngomong, ya sudah. Tuhan gak ngomong loh, aku jamin kamu bisa bayar semua. Tidak. Ya sudah, tak pegang, terima kasih Tuhan. Ya, pasti bisa melompati tembok. Ya, bersama dengan engkau Tuhan. Dengan Allahku, aku berani melompati tembok. Ada keberanian untuk melompati tembok. Ya. Nah, sudah. Lalu tidak dengan berjalannya waktu ini kan terus jalan. Jaga hati. Sudah nggak ngelihat berapa rate-nya dolar, tidak. Jaga hati. Ya. Tambah hari kan tambah dekat. Terus ada pengumuman nih. Harus bayar semuanya pada tanggal ini. Ya. Semua pada bilang, mungkin aku mundur, gak ada duitnya, aku mundur. Sedangkan sudah daftar, sudah masuk di airline. Tapi mau mundur, gak ada duitnya. Saya bilang, Tuhan, gimana ini, gimana? Tapi saya pegang, yang penting kamu bisa bayar. Ya Tuhan, aku bisa bayar. Ya cuma tak perkatakan, aku percaya bersamamu Tuhan bisa bayar. Aku percaya Tuhan bersamamu bisa bayar. Caranya bagaimana? Pokoknya bisa bayar duluan lah, wes. Pokoknya travel ini tak bayar dulu Tuhan. Caranya aku nggak tahu caranya, tapi aku percaya bersamamu aku bisa dan aku berani melewati tembok. Itu tidak mudah, saudara, sungguh. Ya. Saya nggak pernah cerita sama kalian. Saya nggak pernah ngomong, ayo orang-orang anak-anak saya yang di mana-mana, mami mau ini, ayo ngirim duit. Saya tidak pernah cerita. Saya belajar. Duduk diam di kaki Tuhan. Saya mau ceritanya sama Tuhan. Saya nggak mau untuk cerita kepada manusia. Ya. Nanti apa kan? Ibu Nani pergi Uganda, keluar minta duit. Ya. Kalau nggak punya duit jangan pergi. Nama Tuhan dipermalukan. Saya nggak mau. Saya mau gantungkan hidup saya hanya sama Tuhan. Saya gak pernah cerita. Sampai tepat waktunya saya bilang, kira-kira seminggu sebelum itu, saya cuma, Tuhan berkati aku.
buat jalan sampai bisa bayar ini semuanya. Anugerah Tuhan, saudara. Tuhan buat mujizat yang saya tidak bisa cerita di tempat ini. Akhirnya bisa bayar. Tuhan itu luar biasa banget. Ya. Saya bilang, Tuhan, kau ajaib. Kau tidak pernah mempermalukan. Dan satu perkara yang saya mau sampaikan, ya, Tuhan tidak pernah mempermalukan dan tidak pernah mengingkari janjinya. Kan Tuhan katakan, yang penting kamu bisa bayar. Ya Tuhan, aku percaya. Ya. Sampai sekarang pun, ya, saya juga tidak cerita itu duit dari mana. Ya pokoknya Tuhan buat jalan yang luar biasa. Ya. Sudah, ini mengenai masalah melompati tembok. Sudah terlompati ini ceritanya ya. Lalu apa yang terjadi lagi? Yang ketiga, ya, kita harus berani melompati tembok. Jadi dalam masalah apapun juga dalam hidupmu, jangan mundur. Ya. Yang ketiga, tidak ada kata mundur. Ya. Kalau dalam diri kamu rasanya gimana? Tidak ada kata mundur, terus maju supaya kita masuk dalam pesta raja-raja. Amin. Gak ada, ya, umat kerajaan tidak ada kata mundur. Ya. Tidak ada kata mundur. Ya. Maju terus. Karena kita tahu ini visi Tuhan. Kita harus bernubuat di sana. Oleh karena itu kita lihat apa yang dialami di dalam 1 Samuel 17 ayat 47. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran itu. Jadi kita tahu pergumulan kita itu ada dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan pun akan menyerahkan kamu ke dalam, dan musuh itu akan diserahkan ke dalam tangan kami. Berarti ya, kemenangan kan? Kita menghadapi musuh. Kita menghadapi masalah yang besar dan berat. Ya. Tapi satu perkara, tidak ada yang namanya mundur. Nah, saya sampai stres, saudara. Stres sampai emahnya sakit. Wong kalau stres itu mana sakit. Tapi tidak ada orang tahu loh. Ya. Cuma yang tahu beberapa orang, Ibu Nani spanning sekarang. Ya. Orang dekat-dekat dengan saya, dia tahu Ibu Nani lagi spanning. Sudah ngepol, otaknya ngepol, ya, tekanannya banyak, ya, sampai kadang-kadang mahnya sampai kumat, ya. Tapi saya bilang, Tuhan, Engkau sudah buka jalan sampai bisa bayar. Terus bagaimana kelanjutannya? Gak ada jalan mundur, maju terus. Ya. Saudara, saya umumkan, nih kita di Uganda. Kita itu mau bagi yang namanya sembako. Ingat saya cerita, yuk kamu ikut ambil bagian. Saya tidak mau minta, ya, saudara bayar membiayai anak-anak yang ikut. Tapi saya minta, kamu mau enggak ambil bagian? Satu sembako 200 berapa? 25. Satu nggak apa-apa, separuh nggak apa-apa, setengah nggak apa-apa. Yang penting ikut ambil bagian menabur di Uganda dengan memberikan nggak seberapa kan 225. Tapi dengan saya ucapkan itu, saudara tahu, yang masuk itu banyak banget, saudara. Ya, waduh, ya ini kan. Terus sumbangan-sumbangan, mau ini bawanya barang banyak. Waktu itu saya tanya sudah ke travelnya, nih barangnya banyak gimana? Nggak apa-apa Bu, yang penting orang satu itu jatahnya 2 kali 23 kilo. Yang berangkat bawanya satu aja 23 kilo, sisanya buat sumbangan-sumbangan. Oh gitu ya. Jadi gimana? Ditaruh di dus tah? Boleh di dus. Saya mau tanya, kalau di dus
Itu peraturannya dari airline-nya gimana? Oh, panjang sekian, lebar sekian, tinggi sekian, pasti masuk. Tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh lebih dari 23 kilo yang satu paket, yang satu dus. Oke. Saya itu sudah prepare semuanya ya. Sampai waktu saya ngedusi semuanya itu dari jam 7 saya ke persekutuan di sini PW. Gak pulang sayanya, Dur. Ngepakin barang, nimbangin, nutupi dus bersama dengan anak-anak yang lain. Terus naliin sampai jam 9 malam. Gak pulang saya. Jadi berapa? 28 dus. Ya, dah. Puji Tuhan, terima kasih. Pegelnya luar biasa, capeknya, capek segala-galanya, capek saudara sayanya. Umur 81 loh ya. Tiba-tiba dapat kabar dari airline, gak bisa. Ya, saya nyarak muntap kepala saya. Pertama ngomong bisa, terus gak bisa. Dibongkar saja, taruhin ke koper-koper. Koper siapa sing diambil 28, sing bisa dimintai temen minjemin koper 28. Saya hatinya sedih. Duh Tuhan, saya kerja dari jam sekian sampai jam sekian, dibongkar lagi. Kecewa sayanya. Kecewa sama siapa? Kecewa sama diri sendiri. Aduh Tuhan, berat banget ya, mau pergi itu berat banget. Tapi satu perkara, tidak ada kata mundur. Ya. Kita kumpulkan, yuk doa. Nah, doa akhirnya kita doa, kita nyembah Tuhan, kita perangin semuanya. Saya bilang saya ini punya beban nih, bebannya begini. Saya ceritakan sama yang mau ikut semua. Sedih sayanya, sedih ya. Sampai akhirnya kita masuk doa. Nah, saya tuh benar-benar kagum akan Tuhan saya, yang sangat mengerti keadaan saya. Ya. Saya sampai nangis saudara, saya nangis gak teriak-teriak, wah enggak. Saya diam, saya nangis di depan Tuhan. Tapi satu perkara yang saya rasakan, Tuhan itu sangat mengasihi saya. Tuhan itu datang dan dia katakan, kenapa kamu nangis? Itu Tuhan ada di depan saya. Saya terlungkup. Ya, saya sedih banget. Saya sedihnya, ini barang mau diapain? Terus mau ditempatin apa? Terus bagaimana solusinya? Gitu. Itu berat dalam hidup saya. Tuhan datang di depan saya, kenapa kamu nangis? Ya saya digituin, saya tambah nangis. Saya enggak, iya Tuhan aku nangis karena begini. Enggak. Saya orang yang tidak pernah komplain. Karena saya tahu dia mengerti hati saya. Saya enggak ngomong Tuhan aku sedih, enggak. Ya aku nangis, benar-benar nangis. Saya bilang beri aku solusi Tuhan, beri aku solusi. Semua orang ngomong begini, beri aku solusi. Cuman itu yang saya minta. Tapi saat Tuhan katakan, kenapa kamu nangis? Saya tambah nangis, hapus air matamu. Tuhan selalu menghapus air mata. Hapus air matamu. Gak usah khawatir, aku akan mengatur. Yes, aku cuma ini. Saya hapus air mata saya sukacita kembali. Semua beban saya kayak lepas. Karena saya percaya yang janji itu siapa? Tuhan yang memiliki saya. Selesai. Tiba-tiba besoknya apa yang terjadi? Puji Tuhan Bu, semua dos bisa masuk ke airline. Tuh, siapa yang membuat?
Tuhan. Tidak usah takut dalam menghadapi apapun. Dalam pergumulan kalian, dalam menghadapi perekonomian, dalam menghadapi sakit penyakit, dalam menghadapi apapun. Jangan mundur. Serahkan sama Tuhan. Tuhan tahu air matamu. Kalau Tuhan bisa bicara dengan saya dan menolong saya, Tuhan hari ini akan membuat jalan buat hidup. Sudah sukacita, bisa tidur, mahnya sembuh, enggak sakit lagi. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya ini. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Lalu yang terakhir apa? Ya. Terus jalan dalam tracknya Tuhan sampai garis akhir. Ya. Jangan berhenti. Orang kalau sudah punya tiket, sudah tahu jalurnya di mana, sudah naik kereta, ya sudah, tinggal apa? Tinggal duduk tenang, keretanya jalan, betul nggak? Dan sampai tujuan. Ya, jangan sampai waktunya kamu turun, kamu nggak turun, ya ngamblas. Ya. Tahu persis kamu kemana, jalani, pasti Tuhan akan lakukan perkara yang baik. Ulangan 5 ayat 32 dan 33. Maka lakukanlah semua itu dengan setia. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang penting ikuti tracknya Tuhan. Nah, sudah dapat kabar seperti itu, lalu travelnya ngomong, Bu, ini airline-nya sudah dapat. Maksudnya gimana? Sudah bisa masuk semua nanti di pesawat. Tapi persoalannya, apakah nanti bisa keluar pada saat di NTB itu airportnya Uganda? Iya ya, bingung nggak? Barang sudah sampai di sana, di airport kena custom, gak bisa masuk. Bingung lagi kan sayanya. Pada saat kebingungan saya yang kedua, saya gak nangis lagi. Saya gak nangis lagi. Saya pegang firman Tuhan. Tuhan katakan, kamu kenapa nangis? Aku akan buka jalan. Tak pegang, Tuhan aku percaya. Engkau membawa dus-dus ini sampai ke airline-nya, sudah masuk pesawat. Keluarnya bagaimana? Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Engkau akan buat lawatan yang luar biasa di Uganda. Masa sudah dibawa nggak bisa keluar? Ya. Terus saya dengar lagi, kostumnya mahal loh, kostumnya. Kostum itu bea cukai saudara. Dianggapnya barang ini masuk ke sana dikenakan bea cukai. Bea cukainya besar. Terus ada yang bea cukainya tuh bisa puluhan dolar loh. Lah ya barang yang kita bawa aja nggak ada sampai ratusan dolar. Ini kalau sampai itu ya bagaimana ya? Pasti kan pikiran itu ada kan. Saya masuk lagi. Tuhan engkau buka jalan. Aku percaya kepadamu. Apapun orang ngomong, aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu. Sudah. Apa yang terjadi? Pastor Jim ngomong, gak apa-apa, pasti bisa. Kalau bisa maksudnya bagaimana gitu. Oh nanti saya akan jemput kamu di airport NTB. Saya yang bertanggung jawab. Nanti begini, saya akan buat surat untuk mengundang Ibu Nani ke sana untuk membagi-bagi berkat buat Uganda. Nanti Ibu Nani balesin, saya datang tanggal sekian untuk membawa barang ini, sebutkan semua barangnya. Oke, selesai. Nah, kan ini belum kejadian, wong berangkatnya masih hari Kamis. Tapi saya percaya
semua akan menjadi berkat di Uganda. Percaya, ini namanya jalan dalam treknya Tuhan. Memang ini saya bagi hidup, ya. Itu tidak mudah, tapi kita bisa. Dalam masalah apapun juga yang kamu hadapi saat ini, apapun juga, percaya, jalanlah pada treknya Tuhan. Banyak masalah yang kita hadapi. Mungkin kamu harus ngelewatin tembok. Mungkin kamu menghadapi sesuatu hal yang gerombolan-gerombolan yang diceritakan tadi. Tapi lakukan semuanya itu dengan setia. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu harus kamu jalani. Ya. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta apa? Lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Percaya? Kamu akan bisa mengalami hal ini. Firman bisa jadi daging. Masa penuaian terjadi apapun yang kamu dengar saat ini. Perang dan sebagainya. Percayalah. Tuhan itu punya 1001 jalan buat meluputkan saudara. Buat meluputkan kita semua. Dan pergumulan apapun juga yang kamu hadapi. Masa penuaian, masa pesta raja-raja itu kamu alami. Amin. Percaya? Yuk saya minta semua pemimpin pujian, pemain musik, kita nyanyikan pujian tadi. Kita bangkit berdiri, kita bicara. Kita nyanyikan ini dengan pengertian. Oh, Ibu Nani ngalami, aku akan ngalami. Amin. Amin. Ayo bangkit berdiri, saudara. Inilah masa keajaiban. Saya mengalami keajaiban. Saudara yang ikut ke Uganda pun mengalami keajaiban. Sungguh, siapa yang bisa menghadapi tembok yang ada di hadapanmu? Tuhan yang membayar semuanya. Amin. Ya, yuk. Berkata dengan iman. Janji menjadi daging, kerajaannya tak ditegakkan di atas bangsa-bangsa, di atas bumi. Sekarang waktunya pesta raja-raja, pesta yang disiapkan bagi kita. Anugerahnya melimpah, berkatnya tak tercurah, semuanya sudah tuntas selesai. Sekarang waktunya pesta raja-raja, pesta yang disiapkan bagi kita. Anugerahnya melimpah,
Tuhan, semuanya sudah benar, tuntas selesai. Semuanya sudah benar, tuntas selesai. Semuanya sudah benar, tuntas selesai sampai garis akhir. Iman kami, bangkitkan percaya kami. Apapun yang terjadi di sekitar kami, Engkau akan membawa kami masuk dalam pestamu. Engkau akan membawa kami dalam keajaiban. Biarlah keajaiban yang terjadi di tempat ini, kami ada di tempat ini, keajaiban akan masuki akan seluruh kehidupan kami. Kami percaya akan hal ini Tuhan. Kami akan mengalami sesuatu hal yang tidak pernah kami pikirkan terlebih dahulu. Engkau ada beserta dengan kami. Anugerah-Mu besar buat kami. Semua yang terbaik yang dari surga Engkau turunkan atas hidup kami satu persatu. Sebelum kami pulang, kami sudah menerima berkat anugerah yang luar biasa. Meteraikan Tuhan sampai kami pulang ke rumah kami masing-masing. Perjalanan kami di dalam dan di luar kota kami persembahkan kepadamu. Kami selamat, kami diberkati, kami mengalami perjalanan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.